Baik, yang pertama saya akan langsung ke Bang Ruli. Bang Ruli, apa yang diharapkan dari pengajuan PK ini dan bagaimana langkah yang akan dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti baru apa saja atau novum apa saja, Bang Ruli? Baik, selamat malam para narasumber dan juga pemirsa. Ya memang kami mulai dari 3 bulan yang lalu sejak kami menerima kuasa dari para terpidana yang waktu itu datang ke DPN Peradi dan saya ditugaskan untuk jadi salah satu leading sektor untuk menangani masalah ini. Yang saya lakukan tentu saja kita ingin mengumpulkan bukti. Bagaimana caranya? Ya dari berkas yang ada yang sudah 8 tahun tentu akan sulit mencari novum dan bukti. Ya. Jadi kami sepakat untuk melaporkan satu-satu. Melaporkan satu-satu apa? Mulai dari RT Pasren dan anaknya, kemudian kedua Dede dan Aep, yang terakhir ada Rudiana. Nah, puji Tuhan dalam perjalanan ini kemudian muncul saksi-saksi yang tidak kami harapkan tapi ada. Siapakah itu? Contohnya Dede, tambah Liga Akbar. Ini mereka semua mencabut keterangan, ditambah dengan saksi-saksi yang waktu itu ada di memberikan kesaksian di persidangan seperti Teguh, Okta, Udin dan lain-lainnya. Semua mereka juga mencabut. Sebetulnya mereka sudah mencabut ketika di persidangan, tetapi waktu itu dikesampingkan oleh majelis sehingga ini kami angkat lagi begitu. Tapi itu bisa untuk dijadikan bukti baru? Untuk pengajuan PK. Ya keadaannya kan udah baru waktu itu, ya kan? Kayak misalnya Dede dulu bilang melihat, sekarang kan enggak, ya kan? Dia menyatakan dia bohong. Kemudian Liga Akbar juga sama, dia melihat pelemparan dan lain-lain, faktanya kan dia bilang tidak, saya diarahkan, itu buktinya gitu. Nah yang lebih, ya saya kira ini saya dibantu sama Tuhan kali ya, bukan kali memang gitu. Kok tiba-tiba ada lagi saksi fakta yang melihat peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Apa yang dilihat oleh saksi fakta? Yang dilihat oleh mereka itu adalah adanya kecelakaan. Yang satu menyatakan ketika dia sedang, yang satu itu namanya Pak Adi. Dia orang Jawa Tengah lah. Nah, ketika dia itu musafir, jadi ketika dia sedang duduk di atas jembatan itu dengan jarak kurang lebih 20-30 meter dan sedang makan, tiba-tiba dia lihat ada orang bom gitu. Kendaraan roda 2. Kepada tiang lampu. Kendaraan roda 2 yang disaksikan. Ya, roda 2 gitu loh. Dimana menurut dia si motornya menabrak trotoar, kemudian badan kedua itu menimpa kepada tiang. Itu saksi yang pertama. Tidak berapa hari kemudian ada lagi saksi yang datang kepada kita dan semua itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dedi yang sudah luar biasa. Saya kira tanpa Pak Dedi juga ini perkara akan sulit. Saksi berikutnya apa, Bang Ruli? Yang saksi berikutnya adalah Ismail namanya. Ismail dan anaknya, anak angkatnya namanya Purnomo. Pada waktu itu dia pulang habis mengadakan tunangan untuk melamar lah gitulah. Nah dia mau pulang ke hotel, dia melewati jembatan itu dari arah yang berlawanan. Jadi jelas kan arahnya berlawanan dia. Dia melihat waktu itu ada motor yang begini dia jalannya, kemudian standing. Ketika standing itu roda depannya itu ke bawah, nah itulah yang menghantam trotoar dan kemudian motornya tergelincir dan badannya tuh. Oke. Nah. Itu saksi ingat dengan jelas peristiwa 8 tahun lalu menurut dia? Ya ingat, saya ingatkan waktu itu. Waktu saya kan minta dinotariskan dengan catatan supaya tidak berubah. Dia bilang saya kasih tahu, kalau Anda berbohong ini ada akibat hukumnya. Anda berbohong dan lain sebagainya dan itu mengandung sanksi gitu. Masih mau dia. Itu saya di jam yang sama perkiraannya, jam berapa? Dia ingat nggak saksi itu jam berapa peristiwanya?
Jam kecelakaan? 10-an katanya. Jam 10-an. Tapi bergeser lah, dia karena tidak bawa jam dan tidak, tapi kurang lebih jam 10-an begitu. Oke, jadi ada 2 saksi yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. 3 saksinya. 3 saksi yang menyebutkan kecelakaan Ya, tunggal. Oke, itu baik. kecelakaan tunggal. Sebentar, saya mau ke Bung Pitra. Bung Pitra, ini ada, boleh digunakan mikrofonnya? Maaf. Ada 3 saksi yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Ini berbeda dengan yang didapatkan BAP oleh Rudiana, penyelidikan dan penangkapan yang dilakukannya tahun 2016 lalu. Baik Mbak Dwi, saya ingin mengomentari dulu dari keterangan Bang Ruli tadi ya, yang mengatakan ada 2 saksi. Yang pertama, 1 saksi itu menyatakan menabrak trotoar dan 1 saksi mengatakan menabrak lampu jalan. Dari keterangan Menabrak itu aja. trotoar kemudian mental ke lampu jalan, begitu ya Bang Ruli? Badannya mental ke lampu jalan. Yang pertama, saya ingin kasih bukti dulu ya. Dan kita juga nggak mau katanya-katanya pun atau informasi-informasinya. Ini bukti depan, mungkin bisa di zoom ini. Oke. Ya. Ini bukti depan motor setelah kejadian. Jadi banyak juga yang mempertanyakan ini motor sebelum kejadian ini, infonya dari netizen-netizen. Saya jawab dengan motor para terpidana. Ini motor siapa aja? Ada motor almarhum dan para terpidana. Jadi ini kondisinya sama seperti yang tadi di awal. Tidak ada kerusakan kalau memang itu menabrak trotoar ataupun menabrak lampu jalan. Karena kan isunya yang pertama menabrak trotoar, ada yang bilang menabrak lampu jalan. Kalau kita berdasarkan logika yang kita pakai, ini pasti hancur ini depannya. Gitu loh. Terus yang kedua, Mic-nya boleh didekatkan Bang Pitra. dari sisi kiri juga seperti ini. Nggak ada yang hancur. Jadi yang Anda ingin tunjukkan bahwa kondisi motor baik-baik saja. Baik-baik Kalau kecelakaan saja itu gitu. nggak mungkin. Kalaupun gitu. itu kecelakaan, teman-teman harus buktikan kecelakaan itu yang mana. Oke. Gitu loh. Itu bisa dibantah nggak itu Bang Ruli? Saya Bahwa kondisi bantah. motornya Karena masih- buktinya tidak semulus itu kalau lihat barang bukti asli. Saya udah lihat barang bukti Oke. aslinya. Barang Ada motor yang depannya sama. betul, Ini ada depannya memang mulus. Ini ada motor terpidana juga ini. Ya, tapi sampingnya dia ada tergores. Iya, kalau kiri itu ada yang lecet dikit. Iya, ya yang kanan. Iya, dari kanan. Ada kan dari kanan ini. Nah, Motor yang sama Bang Ruli yang Anda lihat. Iya. Dan saya juga bawa bukti sendiri. Ini bengkok ininya, tiangnya itu. Kalau diarahkan ke kamera, Nih. Ini tiangnya bengkok. Dan di bawah tiang itu ada skrup yang bengkok yang ditunjukkan kalau sebagai tiang foto bengkok bukti itu waktu sudah ada sejak 2015. Gitu. Ya, Itu ada datanya gitu loh. itu masing-masing punya Masing-masing dengan punya fakta datanya. dan bukti Jadi, nanti masing-masing kita ya. lihat aja majelis Oke. agung yang Artinya, nanti akan jangan juga memeriksa kita masalah ini. menggiring ini kecelakaan, tapi kita sendiri tidak bisa buktikan di mana kecelakaannya, kan begitu. Dan saksi-saksi ini juga, Mbak Dwi, saya meragukan kesaksian mereka. Yang mana nih? Yang Baru 3 ini, orang tadi. kalau memang mereka ini ingin bersaksi, silahkan ke polisi. Jangan buat testimoni liar gitu loh. Datang ke penyidik, ini kan masih dalam proses berjalan juga. Begini, Bukan berarti mereka ini ngomong Jangan menggiring tapi opini nggak ada begitu, Bang datanya Ruli. gitu. coba Bahasanya. lihat ya, coba ya. Kita urut kejadiannya. Pada waktu itu datang polisi, ya kan? Polisi waktu itu datang menyimpulkan bahwa itu kecelakaan tunggal. Ya. Ketika pertama kali ya, itu ya. Nah. Besoknya langsung dikebumikan. Mungkinkah polisi akan besoknya dikebumikan kalau ada bukti-bukti tusukan dan lain sebagainya? Mungkin nggak? Itu aja logikanya. Jadi mungkin juga nggak ada jadi sperma di istilahnya dalam kita lihat aja nanti. kemaluan korban ini dan ada pendarahan aktif dari kemaluan korban ini. Artinya apa? Kalau memang Bung Ruli lihat dari pemaparan daripada Divisi Humas Polri, bahwasannya teman-teman polisi yang pertamanya mengatakan kecelakaan itu telah diberikan sanksi disiplin. Karena tidak menggunakan pengungkapan Itu kan metode kata scientific saudara, crime kita kan nggak tahu investigation mana gitu loh. buktinya kalau gitu. Bukan masalah nggak ngerti, itu udah Bukan, diberikan itu sanksi itu loh itu. mana buktinya? Penyidik yang menyatakan kecelakaan itu. Saya Sehingga minta ini dibuka buktinya. kembali. Ya, hasil visum Bang Ruli kalau Anda punya datanya, hasil visum pertama kali menunjukkan itu kecelakaan tunggal atau ada penganiayaan di situ. Makanya besok dikebumikan. Oke. Saya kira insting seorang polisi akan tahu ini kecelakaan. Bagaimana atau mungkin pembunuhan. bisa disimpulkan satu hari Gitu langsung logikanya. kecelakaan tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan Hasil yang visum mendalam. menurut Anda tidak cukup membuktikan kalau hasil visum bahwa itu Di dalam kecelakaan hasil tunggal? visum juga ada pendarahan dari kemaluan korban dan hasil otopsi juga ada sperma.
Yang bagaimana mungkin orang sperma itu yang tidak diselidiki oleh polisi ketika itu. Di situ, gitu. Ya, itu yang tidak didalami. Oke,